Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para guru dan para asatidah, terkhusus begitu banyak para guru dan tokoh yang ada di atas panggung. Di antaranya yang kami muliakan guru kami, orang tua kami, Sayyidil Walid Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Syarif Hidayatullah MA selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kuningan yang baru saja memberikan sambutannya. Kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat. Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita. Ilmu-ilmu beliau senantiasa bermanfaat buat kita semua. Yang mulia Bapak PJ Bupati Kabupaten Kuningan atau yang mewakilinya, Ketua MUI Kecamatan Pasawahan, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Yani, Ketua IPHI Kecamatan Pasawahan Bapak Insinyur Haji Rosyid Anwari, dan Bapak Camat Kecamatan Pasawahan, dan para seluruh kepala desa yang hadir. Dan tak lupa pula yang sama kita muliakan dan hormati guru kami Al-Mukarram Sahibul Fadilah Al-Ustadz Dr. Profesor Kiai Haji Bahrudin Sanusi MM selaku pimpinan Pondok Pesantren El Azam. Kita doain beliau sehat terus, panjang umur, diberikan selalu keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau saya ngelihat beliau sama mirip saya ngaca, karena memang sama-sama atlet antara tulang dan kulit. Guru, beliau orangnya lucu ternyata. Dari tadi ngobrol sama beliau luar biasa dah. Pokoknya guru Kiai Bahrudin Sanusi, I love you full everybody kulluhum. Dan Bapak Kapolres dan Bapak Koramil, Bapak dan Ramil yang hadir semuanya, Muspika, dan segenap
para santri dan pengurus pondok pesantren El Azam yang insya Allah kumpul dan hadir kita pada siang menjelang sore ini dalam rangka pelaksanaan tabligh akbar kesyukuran milad ke strip 15 Pondok Pesantren El Azam Desa Cibiru Kec titik Pasawahan Kab titik Kuningan bersama Kiai Tile garis doyong KH titik Nur Fadilah, nah, dai nasional dalam kurung TV One dan iNews. Bohong itu. Semoga kumpul dan hadir kita pada kesempatan hari ini senantiasa mendapatkan cucuran limpahan rahmat, taufik dan hidayah, dan berkumpulnya kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini seharusnya yang duduk di bangku ini adalah Raja Dangdut. Sekarang yang duduk di sini raja juga, Raja Lenong. Jadi karena beliau berhubungan tidak bisa hadir karena ada konser yang safari konser di Jawa Tengah, jadi beliau nggak bisa hadir. Ya kalau beliau aslinya nih fotokopinya, cuman nggak punya gitar aja. Bu, 15 tahun milad Pondok Pesantren El Azam ini merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tema, mana temanya? Oh di sono, enggak kelihatan. Oh, El Azam mencerdaskan bangsa, membangun umat. Ini merupakan moto buat kita para santri, sebab kadang pondok pesantren dipandang sebelah mata. Justru wadah pendidikan yang tertua adalah pondok pesantren. Sebelum ada yang namanya TK, TPQ, SD, SMP, SMA, pesantrenlah yang lebih dulu mendidik dan mencerdaskan umat. Karena di pondok pesantren ini ilmu yang didapatkan bukan sekedar ilmu yang ada di kurikulum, tapi ilmu kemasyarakatan diberikan oleh para guru-guru kita. Maka wali santri jangan kecil hati, jangan pesimis. Pak Ustadz, anak saya masuk pondok pesantren ntar keluar jadi apa? Jadi orang. Enggak mungkin jadi kebo. Bener Bu? Bahkan guru saya bilang, almarhum wal maghfurlah Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, beliau itu seangkatan dengan Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali Pondok Pesantren At-Taqwa Ujung Harapan Kabupaten Bekasi. Beliau satu angkatan dengan Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdullah Syafi'i yang punya Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah. Beliau satu angkatan dengan Al-Maghfurlah Kiai Haji Thohir Rohili yang punya Yayasan Pondok Pesantren At-Tahiriyah. Beliau yang satu angkatan dengan Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhajirin yang ada di Kabupaten Kota Bekasi namanya Pondok Pesantren An-Nida. Beliau satu angkatan dengan Al-Maghfurlah Kiai Haji Hasbiallah bin Mualim Gayar yang punya Pondok Pesantren Al-Watoniyah Jakarta Klender. Beliau satu angkatan pula dengan Al-Maghfurlah Kiai Haji Mukhtar Tabroni punya Pondok Pesantren besar namanya An-Nur di Kali Abang Nangka Bekasi. Beliau punya guru besarnya adalah Al-Maghfurlah Kiai Haji, guru besar Kiai Haji yang namanya Kiai Haji Marzuki bin Mirsad, muallim Kiai Haji Marzuki, guru besar Mufti Betawi. Ini semuanya berdasarkan apa? Pesantren yang dibangun mencetak generasi-generasi yang siap terjun di masyarakat. Maka jangan dipandang kecil pondok pesantren itu. Karena pondok pesantren ini adalah lembaga pendidikan yang tertua yang ada di Indonesia, di negeri kita tercinta.
Maka jangan sampai kita kurang perhatian. Wahai kau yang punya wewenang, para pemerintah, pemangku kekuasaan, perhatikan pendidikan pesantren. Berikan mereka yang namanya suguhan, yang namanya kesejahteraan yang baik. Sekarang nasib pesantren di kampung ngenes bu, madrasah ya Allah nasibnya la yamutu wala yahya, la yamutu wala yahya, kurang bermutu karena kurang biaya. Bu, anak kita masuk ke pondok pesantren, insya Allah yakin dicetak anak kita menjadi anak yang cerdas, anak yang soleh. Kalau anak soleh, insya Allah pinter, tapi anak pinter belum tentu soleh. Anak kalau pinter doang bu, kerjanya minter-minterin orang tua. Tanah udah dijual, ngakunya belum. Itu bocah pinter. Tanahnya itu juga, suratnya ada 4. Karena dia paling tuaan, pinteran, dapat warisan banyakan. Adenya yang bontot dapat pojokan. Mana pojokan kuburan engkong? Dalam kubur engkong ngomong lagi, buset kegusur lagi ini gua. Ini gara-gara bocah pinter. Maka lihat orang-orang tua dulu menanamkan agamanya lebih dulu. Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir Abuya, beliau pernah pesan nanam padi, rumput pasti ikut. Tapi kalau nanam rumput, padi luput. Kenapa? Tanam ilmu agama, dunia insya Allah ikut. Kau para santriawan santriawati jangan kecil hati. Kenapa? Sekarang tuh mohon maaf Pak, kurikulum yang ada di negeri kita berorientasi pada pemikiran otak, pengisian otak. Otak anak kita biar pinter, bisa matematika, fisika, internet, semuanya diajarkan. Otak boleh pinter, tapi akidah kosong, agama dangkal. Maka sekarang banyak orang muncul yang pinter doang, cuman kagak bener. Berapa banyak orang-orang pada pinter yang doktor, profesor, SHM, MBA tapi pakai rompi oren. Bener kan? Itu orang-orang pinter semua. Bener bu? Karena agamanya kosong, imannya dangkal. Maka Al-Maghfurlah Bapak B.J. Habibie pernah bilang, anak kita otaknya boleh Jerman tapi hatinya tetap Makkah. Tuh mantap. El Azam kudu begitu. Jangan kecil hati santri, jangan pesimis. Kadang aneh kita, ya ngapain tat masukin anak ke madrasah? Anak saya nggak masukin madrasah, nggak mau. Ngomong madrasah aja udah nggak pede po, ngomong madrasah, madurasa. Anak gua daripada kagak sekolah, mendingan gua masukin ke madurasa. Lo ke madurasa? Sekarang orang-orang pendidikan pemikirannya modern begitu. Anak kita sekolah umum, bukan gak ngasih sekolah umum, silakan SD, SMP, SMA silakan, tapi ngaji malam ajarin, agama ditanamkan agar anak-anak kita luar biasa besarnya menjadi orang pinter tapi bener. Ibu, saya mau nanya, ibu kalau punya anak mendingan pinter kagak bener, apakah dari pinter udah pinter kagak bener, apakah bener tapi kagak pinter? Bingung kan milihnya? Anak kita biar pinter asal bener, pengen pinter sekolahin, pengen bener tanemin ilmu agama. Orang-orang tua dulu pesannya begitu. Orang tua dulu nggak pernah menyesal ibu. Anak banyak nggak ngerasa susah, semua ditanemin agama lebih dulu. Maka orang tua dulu anaknya paling dikit 13, 15, enggak ngeluh. Kenapa? Orang tua dulu memang subur-subur. Emak kita luar biasa deh bu. Ya bu, saya punya keluarga 13, semuanya perempuan, saya doang laki sendiri. Ya Allah, emak subur banget, setahun atuh brol, gampang banget beranaknya, kayak kucing. Saking suburnya emak tuh, bapak pulang dari sawah, kolornya basah, digantung tuh depan pintu rumah. Emak lewat ketetesan bunting, saking suburnya. Nggak percayaan sih. Ya Allah, dari 13 saudara kiai, mohon maaf sekarang tinggal 5. Kenapa? Karena makan susah zaman itu, nasi sepiring, makan rame-rame, berebut. Untungnya emak saya kreatif, dia cari daun mengkudu.
Tuh daun mengkudu diirisin Bu sampai 3 bakul. Akhirnya nasi keurung sama mengkudu. Makan berebut hidup. Ada yang serakah banget, empok saya makan kelolodan mati atuh. Iya, ada yang makan berebut injek atuh mati. Waalaikumsalam ya Bapak. Pak Camat. Pak Camat. Pak Camat. Ya Pak. Alhamdulillah nggak apa-apa Pak Camat. Lebih baik datang telat daripada tidak sama sekali. Ya Pak Camat. Bapak Haji Asikin. Enak, ada bintangnya di pundak. Tolong kasih saya bintang 5 ya Bu. Bintang 7 muter Pak Camat. Iya 7 keliling. Ya Allah, sehat terus Pak Camat kita, alhamdulillah. Beliau banyak kesibukan, alhamdulillah bisa menyempatkan waktu di sini. Insya Allah beliau nanti akan memberikan bantuan buat pembangunan aula pondok pesantren. Yaitu harapan saya. Mudah-mudahan insya Allah pejabat yang datang kemari, pokoknya baik semua. Pak Camat orangnya baik. Ada orang lewat, ibu lewat dikasih, bapak lewat dikasih, semuanya dikasih semua. Nah, kalau dilarang enggak boleh. Kasih lewat maksudnya Bu. Masya Allah. Nih ayo anak-anak orang tua dulu begitu didik anak kita. Makanya orang tua dulu Bu, anaknya banyak disisain 1. Sisain anak 1 yang bego. Bego tapi bener. Bego tapi bener, diajak jalan-jalan nggak mau, dibeliin motor ninja nggak mau, dikajak ke mall nggak mau. Kenapa? Dibilang sama temennya, bego lu nggak mau diajak jalan-jalan. Nggak apa-apa gue dikata bego, yang penting gue di rumah nungguin emak gue. Kalau disuruh ke warung baru gue berangkat sama emak. Tuh si bego tuh, bener kan? Bego tapi bener. Emaknya sakit perut diborain balsam sama dia, depan belakang emak nyampe kepanasan. Emaknya teriak, panas neng, panas. Emaknya kepanasan diambilin payung. Udah bego. Tapi ketika emaknya lagi sakaratul maut, si bego tampil tuh bisa baca Quran lagi sakarat, dia baca Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Tuh si bego. Tapi anak yang pintar sekolah di Amerika, di luar negeri, ngaji nggak pernah ngaji, baca Quran nggak bisa, disuruh ngaji datang nggak bisa, nggak mau, saya nggak bisa baca apa-apa. Udah akhirnya dipaksa, malu emak itu lagi sekarat, udah ngaji, akhirnya dia terpaksa dia ngaji, baca dari Latin, terjemah surat Yasin, ya dari kiri ke kanan, A-nya banyak, I-nya banyak. Ya Asiin, ya Asiin. Emaknya nggak jadi mati Bu. Emaknya langsung melotot matanya, tambahin air, tambahin air. Dia kira sayur kali, ya asin aja. Iya. Anak-anak kita mondok di sini harus lepas dari, tidak lepas tanggung jawab ibu dan bapaknya, orang tua. Jangan kita masukin ke pesantren, wah udah tanggung jawab gurunya. Enggak semuanya. Anak-anak kita sekolah di madrasah, di pesantren, oke, sebatas pelajaran ngajar, tanggung jawabnya luar biasa. Apalagi di pondok pesantren, luar pulang sekolah, pulang dari pondok, harus tanggung jawab orang tua dan ibu bapak. Perhatiin ibu, perhatiin anak kita lah, anak kita perhatiin. Kadang-kadang sekolah doang, Bu lah Pak Ustadz, Pak Guru, anak saya sekolah sini bayarannya berapa, SPP-nya berapa, saya bayar semua seragamnya, topi baru, tas baru, sepatu baru, semuanya baru. Gila ngaji lekar sama Ustadz, ngaji baca alif-alifan, datang bocah kayak kebo, pulang kayak kebo. Peci udah buluk nggak diganti, baju koko kancingnya lain sebelah, deh, ikro udah pada sobek, nggak dibeliin. Jus amak enggak dibeliin, pada sobek tengahnya, sobek tengah sobek lagi, pinggir sobek. Karena tengahnya sobek, ketemu bacaan alam taro, ketemu lagi sobek, ketemunya alam nasro. Pas pulang ngaji apa neng sama guru, ngaji 2 alam mak, 2 alam itu alam taro sama alam nasro. Ya Allah, agak diperhatiin.
Emang ngaji lekar guru ngarepin malam Senin, malam Minggu kan perek libur ya kan, ngumumin ibu udah Pak Guru, Pak Ustadz ngomong, anak-anak jangan lupa besok ya malam Senin bayaran ya, uang minyak, ngomongnya uang minyak, dia kira yang ngajar Pak Roma kali. Jangan lupa ya, yang gede 20.000, yang kecil 10.000, ditunggu-tungguin malam Senin, artinya guru girang buat bayaran nih, hujan, nggak ada yang datang kalau hujan Bu. Ada yang datang 1, 2, 3 yang rajin doang diajarin udah nyender aja ngiler. Yang atuh nanya mau nanya, emang Ustadz lagi pusing pakai ditanya mulu. Anak sekarang kritis-kritis ibu. Pertanyaan yang enggak. Saya pernah ditanya, Pak Ustadz, saya nanya dong, saya lagi sholat, terus kentut. Itu kira-kira batal gak Pak Ustadz? Batal Paul. Lo nanya pengetes gua. Bukan begitu Pak Ustadz, kalau udah batal saya mau sholat lagi, kira-kira harus wudhu lagi apa enggak? Ya wudhu dong, masa enggak wudhu? Terus lagi wudhu saya basuh muka enggak Pak Ustadz? Nanyanya banyak Bu. Basuh lah. Nah itu dia Pak Ustadz, gak masuk akal dong. Masa yang kentut pantat, yang dibasuh muka? Nih, anak sekarang kritis-kritis. Saya nggak jawab, saya balik tanya, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat tuh sih? Lah muka Pak Ustadz malu, nah makanya muka lu yang dicebokin, suwe lo. Nih guru sekarang itu banyak dikritisi sama murid-muridnya. Kenapa? Karena banyak sekali godaannya. Pemikirannya cuman agama dikaitin dengan akal, yang nyambung dengan akal diikutin, yang nggak nyambung nggak diikutin. Banyak pertanyaan sekarang baru semester 1 anak-anak kuliah, wah daripada belagu, buat sok kritis. Pak Ustadz saya mau nanya nih, Pak Ustadz kan kalau kita ngirim Fatihah itu sampai nggak sama yang meninggal dunia Fatihah kita? Ada yang nanya begitu, saya nggak jawab. Saya balik tanya lagi ke dia, lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Pak Ustadz saya kirim. Nah terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa enggak? Ya enggak lah Pak Ustadz, masa Fatihah balik pulang? Ya kalau nggak balik pulang berarti nyampe. Ya kan? Lah iya. Kalau nggak percaya, lu mati aja duluan. Ntar gue bacain Fatihah di atas kubur, kalau nggak nyampe, lu miss call. Saya kata gitu sama dia. Nih, kacau. Banyak kenapa? Islam tuh luar biasa, apalagi pelajaran-pelajaran yang ekstrakurikulernya yang ada di pondok pesantren. Bukan hanya sekedar pelajaran umum, tapi agamanya mantep. Islam tuh agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun. Hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, diatur semuanya. Makanya ini luar biasa, El-Azam mencerdaskan bangsa, membangun umat. Kenapa? Karena yang keluar dari El-Azam nanti, kita nggak tahu apa bisa jadi pejabat. Bisa, kalau pejabat udah dasarnya agamanya mantep, imannya mantep, akidahnya mantep, dan agamanya bisa, insya Allah sambutan juga enak. Bisa, fase bacaannya. Doh, kalau dari santri bapak pejabat, bapak camat dari keluaran El-Azam, wow mantep, ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, fase. Coba yang nggak ngaji sambutannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi. Ya kan? Iyalah. Yang santri bisa, makanya kalian santri jangan kecil hati. Ustadz, bakat saya ini di suara saya enak, jadi qori, latihan dulu. Kenapa sekarang zaman audisi kok enak, kalau udah bisa mah latihan aja dulu, latihan di atas kasur, duduk harus bangun tidur, jangan pakai minum dulu. Lah qori. Iya, buka suara, salah-salah sedikit nggak apa, orang belajar. Latihan baca Quran, jadi qori internasional, berangkat umroh gratis, pergi haji gratis. Kenapa? Karena bisa ngaji. Bener Bu? Ustadz, anak saya ini bakatnya qori, latihan dulu, buka suara kalau ngaji. Jangan setengah-setengah. Latihan qori, ula doang. Bilang aja, sebut, keluarin ulaikal, begitu nih, ula
Emaknya ngomong, ambil balok itu gedik ulah tuh. Buka suara, jangan di setengah-setengah. Ngaji uak doang. Doang. Adanya ngomong uak kondangan. Ya Rob. Pak Ustadz, bakat saya pidato nih. Insya Allah jadi pengen jadi penceramah, jadi dai, jadi mubalik. Ayo latihan. Gak ada muhadharah, latihan depan kaca dulu ngomong. Depan kaca sambil ngaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat hadirin, hadirat hadirin. Hadirat hadirin, celana merorot benerin, boleh latihan. Iya. Dulu saya latihan juga lah. Dulu kan saya ngefans banget Al-Maghfurlah Ki Haji Zainuddin MZ. Wah, luar biasa beliau, retorikanya, intonasinya. Kalau ceramah mantep, mengena. Wah, kalau bahasanya indah bener. Kalau ceramah dia, pepak di luar, pancung di dalam. Menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, bermain minyak di atas air, manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara. Betul, begitu dulu Bu. Luar biasa, itu bukan KZN MZ, itu makiwil kali. Bu, latihan ayo anak-anak kita. Maka perhatikan. El Azam ini 15 tahun, waktu yang enggak sedikit, lama prosesnya, luar biasa. Guru kita Kiai Bahrudin, Masya Allah, kayak apa tadi beliau cerita, udah melanglang buana, keliling Indonesia, sampai ke luar negeri, luarnya lagi. Luar biasa. Bersyukur anak-anak kita mondok di pesantren, Ibu. Kenapa? Dilatih kita di sini, mandiri anak-anak kita, dilatih kedewasaan, dilatih bergaul, dilatih masyarakat. Makanya kalian santri nanti setelah keluar dan terjun di masyarakat, seingat pesan guru saya waktu di pondok pesantren, apa kata beliau? Hei kau para santri semuanya, nanti ketika terjun di masyarakat, hargailah orang lain, jangan engkau minta hargai. Sebab orang yang minta dihargai itu orang tidak berharga. Kenapa? Karena masih minta-minta. Hormatilah orang lain, jangan minta dihormati. Kenapa? Karena orang yang minta dihormati itu orang tidak terhormat karena masih minta-minta. Begituin. Makanya kita pondok santri santai, mau kemana jadi. Belajar biar paham agama Islam, agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun. Hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, diatur semuanya. Ayo diajarkan semua dalam Islam. Hal yang kecil di rumah kita, masuk rumah, keluar rumah, Islam ngajarin. Ada doanya, bener? Adab akhlaknya diajarin, bertamu, beri salam dulu, bener? Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doanya ada. Adab akhlaknya diajarin, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau makan, selesai makan, ada doanya. Adab akhlak makan diajarin dalam Islam. Kalau makan satu nampan bertiga sama temen, ada pakai nih biasanya para santri. Apa adabnya Pak Ustadz? Pertama, suapan kecilin, jangan gede-gede. Ini makan kalau bareng. Yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan. Ada pakai. Ini lagi makan bareng temen kita liatin mukanya, orang kesinggung dong. Hatinya ngomong, ya Allah lapar banget kayaknya gua tuh. Adab. Yang ketiga, emang jatah kita bagian di situ, rawatin, maju mundur situ aja udah. Dan punya teman kita jatahnya kita korek-korek, longsor. Adab. Diajarin mau tidur, bangun tidur, di doanya ada. Tidur sama suami sama istri ada doanya, cuman jarang keburu kebaca. Ada semua doanya, diatur di semua dalam Islam. Lagi duduk bareng, kumpul, ngeriung rame-rame, lagi seru-seru kita diskusi, lagi ngobrol, lagi seru-serunya ngobrol, lagi ngeriung, dengar suara kentut. Islam ngajarin, yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak denger. Sampai segitunya Islam ngajarin. Maka kalau lagi kumpul bareng, dengar suara kentut, diem, jangan ribut, rasain aja. Ini kadang-kadang kan kita rese mulut kita, siapa nih kentut lu ya? Lah enak aja, lu kali rame, udah silent aja, silent. Sampai kentut dibahas ada dalam Islam. Bab kentut ada di fikih, nggak ada ajaran agama lain ngajarin ke bab-bab kentut, nggak ada. Di Islam ada 4 jenis kentut dalam ilmu fikih, bukan jorok. Kentut pertama jenisnya suaranya gede, baunya luar biasa. Menang suara, duet.
baunya apa namanya, suaranya gede, baunya kurang. Yang kedua jenisnya suaranya nggak ada, baunya luar biasa. Ada, tahu-tahu udah ngeledek aja. Tuh. Ada. Yang ketiga jenis keluarnya terpaksa, udah kita tahan, keluar juga tiut. Nah, tuh ada yang model begitu. Ada. Yang keempat jenis kentut yang ekstrim, suaranya gede, baunya luar biasa. Kenapa bisa bau Pak Ustadz? Karena habis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah, itu bahasa Mandarin. Ampasnya nyusul. Kayak santri harus tahu. Makanya kita ngaji di sini, belajar di sini, jangan pernah kecil hati, jangan pesimis, insya Allah. Dan juga ketika kita mondok di sini, wahai para santri, jangan pernah kita lepas mencari keberkahan. Apa itu berkah? Berkah ziyadatul khair was sa'adah. Guru saya bilang, nyari ilmu susah, nuntut ilmu itu susah. Lebih susah lagi menjadi dan mencari ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat salah satunya apa? Hormati, hargai, takzimlah kalian dengan para guru, para ustadz dan ustazah. Kenapa? Itulah yang bikin berkah kita hidup, ilmu jadi manfaat. Makanya gak ada ruginya kita mondok 15 tahun di pesantren, luar biasa. Supaya apa? Supaya di keluar anak-anak kita menjadi orang yang baik, yang benar, mencetak generasi yang bagus. Kenapa? Karena dakwah itu nanti kita lihat terjun di masyarakat. Dakwah itu bisa menjawab segalanya. Tapi dakwah tidak bisa menyelesaikan segalanya. Kenapa? Karena yang bisa menyelesaikan segalanya adalah wewenang. Benar? Dakwah bisa menjawab segalanya. Mau bertanya apa? Ada jawabannya. Tapi tidak bisa menyelesaikan segalanya. Yang menyelesaikan segalanya adalah wewenang. Siapa itu yang punya wewenang? Ada Pak RT, Pak RW, camat, lurah, bupati, wakil kota, wali kota. Semuanya. Ketika wali kota yang baik dan bupati yang baik, presiden yang baik, pemimpin yang baik, asal tanda tangan, satu kertas lembar, tanda tangan sekali, langsung jadi semuanya. Kenapa? Karena ada wewenang. Kita butuh, maka Rasulullah bilang qiwamud dunya bi arba'ati asya. Dunia bisa maju, negeri kita bisa maju, bisa kuat dengan apa? Ditopang melalui 4 golongan manusia. Siapa dia? Pertama, dengan bi'ilmil ulama, ilmunya para alim ulama. Nih ngaji kumpul, ibu-ibu ngaji, bapak-bapak ngaji, duduk tetap ngaji. Jangan anak kita disuruh ngaji, emaknya enggak. Ngaji neng, emaknya enggak. Berarti itu emak namanya calo. Bener kan? Calo begitu, yo, Pulau Gadung, orang naik ke Pulau Gadung, akhirnya dia mah di situ-situ juga, nggak kemana-mana. Ayo ngaji-ngaji semua, karena kita menuntut ilmu, duduk dengan ulama. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduk kalian bersama alim ulama, dengarkan fatwa nasihatnya. Karena orang ngaji nuntut ilmu nggak ada batas waktunya. Jangan sekedar santri doang dituntut untuk belajar, emak bapaknya kudu belajar juga. Karena menuntut ilmu nggak ada batas waktunya, dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Lalu amil udah yang bedong, ngujur ngalor, mati udah. Jangan pakai kecil hati kita. Jangan pakai alasan, Pak Ustadz pengen banget ngaji ini, ntar ngarepin tua-tuaan. Lah ngaji tua-tuaan. Kalau ngaji udah tua, umur lah, kuping rada kurang denger, mata kurang awas, ribet guru ngajarin. Nek baca nek innahu kana tawwaba, kurang denger kuping, innahu kawat tembaga. Nah, ini kalau ku ngaji udah tua, emak, jangan udah nenek-nenek dia jadi ngaji nggak mau. Ngaji nek malu memantu, ntar gue lagi men. Nenek men najong bener. Duduknya kita di majelis taklim, datangnya doang mau bisa kayak kagak kayak ibu. Ya Allah, duduk sama ulama bareng, Masya Allah, dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000. Sholat raweh aja niat jadwal imam. Wah, malam ini imamnya dia, ya lama nih, lama pindah kita terawih. Ngaku aja udah bu.
Pokoknya kalau imam terawih yang cepet favorit udah, wah udah demen nih dia nih. Iya, resep nih dia, nggak pakai usul lagi tuh. Allahu Akbar, boleh, boleh. Nah, nenek di belakang gue nyungsep juga ini. Pahalanya luar biasa. Dicatat pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah kita nengokin 1000 orang sakit? Lo nggak pakai modal. Nengokin orang sakit minimal jeruk 2 kilo. Ini kadang-kadang datang doang ke rumah sakit nggak bawa apa-apa. Temen lagi diimpus ditanya, apa yang lo rasain Ji? Yang sakit nyaut, nggak ada yang gue rasa-rasa. Lah emang apa? Lu kemarin nggak bawa apa-apa. Kalau lu bawa jeruk kali gue rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga itu dia. Pahalanya gede bu, nggak ada kita yang namanya pahala itu luar biasa. Dicatat pahalanya luar biasa. Dosa kita dirontokin kita ngaji. Dosa kita diusak, dihapus, ditipek, digebek. Itu bahasa Mandarin semua. Dosa kita dihapus, raba dada kita masing-masing, banyakkan dosa sama ibadah. Dosa sama orang tua, saudara, teman, tetangga. Dosa sama suami, wah sabar-kabar. Mau berangkat ngaji, laki diperintah, gua ngaji dulu bang ya, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu. Bukan di sini, bukan di Ciwiru, bukan di sono. Ada kali 5 meter jauhnya dari sini. Ya Allah. Kalau bini doyan ngaji mah nggak begitulah, tahu ilmunya luar biasa. Dia ini kan nggak pernah ngaji, laki diomelin mulu. Ya Allah bang, lu mikir apa gajian 100.000 nyukupin kemana? Belum belajar di dapur, belum punya jajan, emang dasar laki goblok lu bang. Orang mah kerja di pabrik nyolong-nyolong apaan kayak. Ada yang model begitu. Makanya banyak kejadian bini nggak ngerti agama, suaminya nggak ngerti agama, akhirnya kejadian ribut dalam rumah tangga, KDRT. Kemarin saya baca tuh dikirimin di grup WA, ada bapak-bapak seorang suami lagi tidur, palanya digedik sama martel sama bininya. Bocor langsung. Kenapa? Lantaran ngasih uang belanja kurang. Tuh nggak ngerti ilmu agama. Makanya bapak-bapak nih, saya pesan yang sering ngasih uang belanja kurang, saya ngasih besaran aja kalau tidur pakai helm. Iya. Ngeri ntar kalau istri kita khilaf dong, ngeri kita. Paling anak nanya, mak kenapa sih mak bapak tidur pakai helm? Oh dia lagi ngipi nge-grab. Ya Allah. Dosa dirontogin, dosa sama orang tua, sama saudara, sama teman. Masya Allah. Nih kita kumpul begini, bi'ilmil ulama, ilmunya para alim ulama. Bersyukur kita bu. Orang yang mau duduk di majelis taklim, peduli dengan pendidikan, yang model begini, jalannya kalian menuntut ilmu dari rumah, datang ke majelis taklim, dicatat oleh Allah, dimudahkan jalan menuju surganya Allah. Tapi kalau emak-emak mah luar biasa dah, saya salut di mana-mana. Ini buktinya yang banyak emak-emak. Di mana-mana pengajian paling banyak emak-emak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada pengajian, belum pengajian gabungan PKK, belum lagi BKMT. Wah luar biasa. Kalau ngaji nih majelis taklim jam 1 tengah hari, uang Allah udah speaker dihidupin, mic dicolok sama dia. Wah dipanggilin teman-temannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya Maici ngaji sini kumpul. Ya Allah teteh ngaji datang dah sambil nungguin temennya nyampe di selawatan dah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Tuh emak-emak sambil nungguin temennya sampai ke majelis taklim. Adinul lana wal haqulana. Assalamualaikum. Salam udah nyampe ji duduk sono ya. Wal adlu lana wal kullu lana. Assalamualaikum. Salam Po Haji gelar ambal po di situ buat ustaznya. Wal adlu lana. Berhenti selawatannya. Itu selawatan itu kalau di Mesir buat yel-yel tentara mau perang.
Bacanya nggak begitu semangat dia. Adinulana wal haqulana wal adlulana wal kullulana adinulana. Semangat perangnya semangat. Lah pindah ke Indonesia lain versinya. Adinulana wal haqulana. Lemes banget Bu. Nah kalau orang Arab mau baca talbiyah aja semangat, mau habis ngambil mikot, mau bikin umroh, doa langsung dia labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semangat ibadahnya. Pindah ke Indonesia versinya lain. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda. Maafin saya teh ya, doain saya di tanah suci mata. Lah nangis. Maafin nih Ki Bahrudin ya, begini doang ini mah bukan ceramah ini mak. Iya, malu banyak kiai mak. Ya, saya mah hitung-hitung kultum di sini ya. Kuliah tunggu makan maksudnya. Belum makan lagi nih, tadi baru jam 10 makan, lapar lagi nih sekarang. Ya, kalau ada disiapin ya alhamdulillah. Ini udah dikasih kopi, itu gelasnya terbalik kan? Iya. Ini maksudnya biar supaya nggak kena abu gitu. Mereknya Al-Azam nih, air bening namanya nih Bu. Masya Allah, mana lem dibukain lagi keras banget. Ya Allah, biarin dah. Masya Allah. Ya namanya air putih ini. Ini bukan air putih, air bening. Iya, kalau air putih susu. Nah, ini air bening. Enak minum ini, kencing nggak berwarna, bener dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah enak, ya ada manis-manisnya gitu. Ya Allah, dikasih kopi ini, Masya Allah enak ini kopi. Biasanya kopi susu, kopinya saya minum, susunya saya pegang, biasanya begitu. Itu yang di warung, di kelontong itu Bu, yang digantung tuh susu setan namanya kan ya? Hah? Sasetan, iya, kirain susu setan. Ya Allah, emang kalau dikasih susu mah enak, semangat kita. Sebab bayi laki dengan bayi perempuan berbeda. Kalau bayi laki kan nyusunya cuma bayi perempuan 2 tahun doang. Kalau bayi laki mah nyusunya luar biasa dah pokoknya. Sampai 50 tahun juga masih nyusu dia. Bocah jangan tawa lo. Iya jangan tawa, jangan santri kagak paham lo. Jangan ya Dek ya, jangan ya Dek ya. Maaf ya. Tawa aja Bu, tawa mau ngapain lagi? Namanya gue salah ngundang Ustad. Iyalah, Ustad PA diundang. Iya biarin Bu, saya mah dikatain PA nggak apa-apa, saya mah girang. Yang penting emak semuanya santri pada tawa. Berarti kan santri emak semua yang hadir nawain orang PA kan? Iya, berarti sama-sama PA dong kita. Iya dah, PA berjamaah ya. Ngapa-ngapa ini ya, namanya ulang tahun kita girang, milad apaan aja udah, yang penting tawa. Seneng udah ya Po, hadir kemari seneng kena teh. Seneng kan, iya udah tawa aja. Yang apa ini namanya bab ya gitu dah, pokoknya yang penting tawa. Jangan pakai mikirin suami kita. Suami udah hitam pakai didoain, jangan didoain. Ya Allah putihkan suami saya, jangan pakai begitu. Biarin hitam, yang penting keras ya Bu. Keras kemauannya, pikirannya. Masya Allah. Ini sampai jam berapa Ki Bahrudin? Sampai jam berapa? Oh, sampai jam 4. Oh, sampai maghrib katanya Bu. Ngundang apa ngontrak? Ya Allah, tanggung Ustaz sampai jam 4 sampai maghrib, sampai mati aja. Ini jadi udah berapa Ustaz yang mau matiin di sini teh? Ya Allah, nyok sama-sama kiwamu dunia kita bisa maju, negeri kita bisa maju, kampung kita bisa maju dengan ilmunya ulama. Kumpul, duduk bareng di pengajian. Kenapa? Karena kita ngaji, ilmu dapat, ibadah jadi benar. Alhamdulillah.
anak-anak kita ditanamkan ilmu agama biar tahu, biar paham semuanya. Kenapa? Karena agama ini kan aturan. Yang disebut agama itu aturan. Orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang. Saya ngomong begini di panggung, yang di ujung sono kedengeran, yang di luar kedengeran. Kenapa? Karena ngomongnya saya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi, sound system. Ini kalau nggak ada ginian lecet tenggorokan. Ini kan ilmu, ngomong pelan yang jauh kedengeran. Ilmu bikin mudah. Maka kalau saya tablik akbar di lapangan, saya ngecek sound dulu. Cek sound, Bapak Ibu yang di pojok sono kedengeran nggak? Enggak. Berarti kedengeran. Ya orang dia nyaut. Yang di sono kedengeran nggak Pak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ilmu bikin mudah. Ngomong jauh pelan doang kedengeran. Ilmu bikin mudah. Termasuk ibadah, ada ilmunya gampang. Tahun 50-60 engkong saya, kakek saya cerita tuh kalau pergi haji ke Mekah 6 bulan. Pergi haji ke Mekah 6 bulan. Naik kapal laut doang. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kan kelamaan. Tapi ada ilmu teknologi pesawat Jakarta Jeddah 9 jam nyampe. Ilmu bikin mudah. Ada ilmunya gampang. Ilmu banyak salah naro diomelin. Apalagi yang gak ada ilmunya. Dia ilmunya ada nih banyak, tapi salah naro, salah nempatin, diomelin. Mana buktinya? Qori tadi trio. Suaranya enak, kiroatnya bagus, boleh qori baca begitu. Tapi ketika jadi imam sholat, itu qori nggak boleh bacanya kayak tadi. Ini mentang-mentang qori internasional sholat jadi imam, boleh habis baca Fatihah, takbir Allahu Akbar, Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak, kelamaan mam. Ini orang punya ilmu salah naro. Biar qori internasional banget, tetap ketika jadi imam sholat bacanya murotal. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Murotal. Ilmu bikin mudah. Seni bikin hidup jadi indah. Ada seninya, hidup jadi indah. Mana buktinya? Baca Quran pakai seni terasa indah. Seni tilawah, qori-qoriah yang baca pakai lagu Nahawan, Bayati, Sika, Soba, Jiharka, semuanya indah terasa. Kenapa? Seni. Baca sholawat pakai seni, seni hadroh. Anak-anak muda santri hadroh. Coba baca sholawat kencang doang, nggak ada lagunya, kurang enak. Salatullah, Salamullah, Toha, Rasulillah, kurang enak. Tapi kalau pakai hadroh, Salatullah, Salamullah, ala Toha, Rasulillah, enak didengarnya, indah terasa. Hadroh yang megang bass, Ciputat, Ciledug, Ciputat, Ciledug, Ciputat, Ciledug, Ciputat, Ciledug, luar biasa. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah dengan lantunan-lantunan solawat. Luar biasa. Kalau anak-anak PAUD, anak-anak TK pakai marawis dia. Kendang kecilnya banyak. Tuh, bring brek, brek bring brek, bring brek, bring brek, bring brek, brek bring brek. Bring artinya pergi, brek duduk. Bring brek yang pergi yang duduk, bring brek yang pergi yang duduk. Bring brek yang pergi yang duduk. Enggak ada yang main, yang pergi-pergi yang duduk-duduk. Enak tuh namanya seni marawis. Emak-emak ketimpring, kampung saya mah rebana ketimpring po. Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamualaikum Atqal Atqi.